menilai keadilan Tuhan. Kacau mesti. Contohnya bahwa kita memahami bahwa keadilan Tuhan itu ya mesti Tuhan memberikan itu ya harus sama, sebanding. Kalau saya diberi ya dia mesti diberi. Kalau saya mancung ya mestinya dia mancung hidungnya. Ya kalau kita sudah konsep pemikiran kita seabsurd itu, kemudian kita menilai Tuhan. Ya siapa tuh yang salah? Alat ukurnya aja gak jelas, kita ngukur. Apapun hasil ukurnya ya pasti tidak valid. Alat ukurnya saja salah. Ya, kira-kira begitu. Lanjut, Bos. Iya, Siwol. Baik, kita punya waktu sekitar 9 menit. Ya, kurang lebih ya. Satu pertanyaan mungkin Siwol ya, silakan. 0213983590 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, dengan siapa ini? Pak Abdul, Mas, di Pak Abdul, di mana? Di mana? Tanjung Barat. Tanjung Barat. Oke, dipersingkat pertanyaannya Pak Abdul, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, saya sering mendengar bahwa kalau Allah itu Tuhan, sementara kalau Tuhan itu belum tentu Allah, Pak. Mohon sharing, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Abdul. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Siwo, kita punya waktu sekitar 8 menit ke depan. Ya, terima kasih Mas Abdul. Allah itu Tuhan, Tuhan belum tentu Allah. Nah, di sini kita perlu menggarisbawahi dua kata, Allah dan Tuhan. Allah itu bahasa asalnya yang saya tahu itu al dan ilah digabung menjadi Allah. Kemudian kita punya dialek jadi Allah. Al itu dalam ilmu bahasa Arab sering disebut dengan lam ta'rif. Jadi lam yang definitif. Ya, lam ta'rif. Jadi misalnya apa ya? Nas ya, dengan an-nas itu beda. Nas ya, nas bahasa Arab, bahasa Indonesianya manusia. Ya, nanti ada lebih spesifik lagi nas. Ya, tapi banyak sih. Kita ambil salah satu contoh aja ya. Beda dengan an-nas. Nas tapi di depannya pakai al. Itu berbeda. Nabi dengan an-nabi itu berbeda. Yang satu pakai lam ta'rif, yang satu pakai definit, sementara yang lain tidak. Kemudian sering digunakan dengan istilah yang lebih mempermudah. Kalau tanpa ada alif lam atau dibaca al di depan, itu sifatnya am, sifatnya umum. Tapi begitu ada al, sifatnya khusus. Nanti ada hukum antara am dan khos. Umum dan khusus beda toh? Allah itu ada kalimat awalan al, kemudian diikuti ilah, al ilah. Bacaan aslinya Allah, kemudian ada dialek menjadi Allah. Jadi sama saja, mau dibaca Allah, Allah sama, itu masalah dialek saja. Tapi secara harfiah, etimologis sama. Nah, ilah itu adalah bahasa Arab. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, itu adalah Tuhan. Ilahahu hawa, menuhankan hawa nafsu. Ilahun
wahidun, Tuhan yang esa, pakai ilah. Jadi ilah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Tuhan. Kalau al-ilah itu Tuhan tapi definite, takrifi. Kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan budaya kata di masyarakat kita, Allah itu kalau kita menulis dengan Tuhan, T-nya pasti benar, pasti besar, seperti Tuhan yang Maha Esa. T-nya benar, T-nya besar gitu lah. Ya. Kalau Tuhan yang bukan Allah, T-nya pakai kecil. Ya. Apakah Allah itu Tuhan? Jawabannya ya, kalau T-nya besar. Tapi Tuhan belum tentu Allah. Ya, kalau T-nya kecil. Bisa uang jadi Tuhan, jabatan dari Tuhan, suami jadi Tuhan, istri jadi Tuhan, nafsunya sendiri jadi Tuhan, egonya jadi Tuhan. Tapi itu T kecil. Ya. Dan itu dinafikan di dalam kalimat syahadat. La ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi dibersihkan dulu semuanya, no, baru dimasukkan kecuali al-ilah, kecuali Allah, kecuali Tuhan, tapi dengan takrifi menggunakan T besar. Dan ini spesifik, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan lain sudah ditiadakan semua. La ilaha, kecuali the God, kecuali al-ilah, kecuali Allah, kecuali al-Tuhan, kecuali Tuhan dengan T besar. Jadi kalau ada kalimat Allah itu pasti Tuhan, ya, tapi Tuhannya pakai T besar, bukan T kecil. Karena kalau T kecil bukan Allah. Jadi Allah itu Tuhan, ya, jangan lupa T-nya besar. Kemudian ada kalimat Tuhan belum tentu Allah, ya, kalau T-nya kecil. Kalau T-nya besar, ya sama Allah itu. Itu hanya masalah bahasa saja kayaknya. Terlepas dari apa yang maksud difahami dengan Allah, apa yang difahami dengan Tuhan, terlepas dengan pemahaman ya. Ini kan hanya masalah kata. Tadi Mas Abdul menceritakan, saya pernah mendengar kalimat. Kita tidak sedang membahas pemahaman tentang apa toh Tuhan itu, apakah Allah itu. Kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Allah itu Tuhan. Kalau T-nya besar, ya sama saja. Al-ilah ya al-Tuhan, sama. Itu hanya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau Tuhan berarti belum tentu Allah. Kalau T-nya kecil, ya. Kalau T-nya besar, ya pasti Allah. Dong Allah itu bahasa Arab, Tuhan, T-nya besar, pakai al. Ya. Jadi ini bukan sekedar putar balik kata, tidak. Di balik itu nanti ada pemahaman yang kalau tidak hati-hati, saya pernah alami banyak juga selip di sini. Ilah itu Tuhan, pakai T kecil. Al-ilah itu Tuhan, pakai T besar. Nah, al-ilah
sama dengan Allah, sama dengan Allah, sama dengan Tuhan, pakai T besar. Gitu, kira-kira. Kita tidak membahas tentang Allah itu apa, Allah itu siapa, Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa dan bagaimana. Kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas ada kalimat Allah itu Tuhan. Ya iyalah kalau T-nya besar, karena ilahnya pakai al-ilah, Allah, Allah. Ya. Saya yang tadi lupa. Al-ilah itu di dalam dialektika bahasa Arab itu kalau digabung menjadi Allah. Ya, jadi di sana ada al-ilah. Itu ada beberapa yang kemudian tergabung. Al-ilah menjadi Allah. Contoh lain begini. Aslinya itu bismillah. Pada saat digabung menjadi bismillah. Jadi ada yang tersembunyi di situ pada saat digabung. Ya. Aslinya bismillah. Ismillah itu pun aslinya ismi al-ilah. Pada saat digabung menjadi bismillah. Al-ilah kalau digabung menjadi Allah. Kita punya dialek Allah. Ya, kira-kira begitu. Saya kembali ke bos. Iya, Siwo, kita katanya harus break dulu, Siwo, ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, Siwo. Boleh. Monggo, Siwo. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Baik, nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Saya akan coba bacakan beberapa SMS dan juga nanti akan terima telepon juga, ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Hey, we give you the best slow hits music anytime, anywhere. Stay close to your family. Stay close to your family. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Phone number 021-2355-0235. Fax 021-3917-700. Or click www.centralonline.net. Central Online, the most reliable internet. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. 105.8 Light FM, the best radio station. Baik, Letterdense, kita lanjutkan kembali di sesi kedua dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dan iya, kita akan coba terima beberapa SMS ya, Siwo ya. Yo, telepon dulu. Kemudian juga ada satu penelpon. Baik, silakan 0213983596 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Dula. Dula. Oke, Dula di mana, Mas Dula? Di Cikarang. Cikarang, silakan. Nuwun sewu, Mbah. Wih, monggo. Sudah nyuwun miterang niki apa sih yang disebut dengan ruatan itu?
Yang disebut dengan ruapan ya. ruatan. Oke. Yang kedua, kenapa kita harus bertuhan, Pak? Kenapa? Kita harus bertuhan. Oke, baik, terima kasih Mas Iya. Dula. Assalamualaikum. Baik, terima kasih itu dari Mas Dula. Dan dari SMS mungkin Siwo ya, langsung saya bacakan. Ini dari Aji di Bintaro. Assalamualaikum Siwo. Dalam kearifan Jawa disebutkan bahwa setajam-tajamnya pikiran tidaklah setajam perasaan. Nah, menurut Siwo, pernyataan itu betul atau tidak? Dan mengapa? Tidak setajam perasaan. Dalam kearifan Jawa disebutkan bahwa setajam-tajamnya pikiran tidaklah setajam perasaan. Menurut Siwo, pernyataan itu betul atau tidak dan mengapa? Tuh, satu lagi Siwo ya. Ini dari Kusnandi di Sukabumi. Assalamualaikum Siwo. Kusnandi. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Yang dikutuk itu setannya atau godaannya. Kalau setannya yang dikutuk berarti Allah itu punya sifat dengki. Mohon sharingnya dari Siwo. Dari godaan setan yang terkutuk. Berarti, iya tadi. Yang dikutuk itu setannya atau godaannya. Kalau setannya yang dikutuk berarti Allah itu punya sifat dengki. Oh gitu. Kalau setannya, Wes, pertanyaannya pokoknya mantap-mantap sih. kalau setannya Yang dikutuk berarti Allah itu punya sifat dengki. Itu gitu ya maksudnya. Iya. Jadi ini mungkin mengambil satu ini ya, perkataan mungkin ya. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Yang dikutuk itu setannya atau godaannya. Kalau setan yang dikutuk berarti Allah itu punya sifat dengki. Nah, mohon sharingnya dari Siwo. Monggo Siwo, silakan. Kita mulai dari Mas Dulah di Cikarang. Ruatan, apakah ruatan itu? Setahu saya loh ya, ruatan itu sebuah ritual, sebuah acara yang sering dikaitkan dengan tradisi kejawen, tradisi Jawa, dengan berbagai aksesoris, dengan berbagai prosesi. Tetapi saya tidak akan mengambil pernik-perniknya, tapi saya akan mengambil substansi sepanjang yang saya tahu. Ruatan itu menjauhkan seseorang yang diruat dari yang buruk-buruk, ya, sengkolo macam-macam. Ya itu nanti perlu belajar istilah Jawa dulu ya. Tapi saya tidak mau ke yang detail. Yang saya tahu, ruatan itu salah satu proses yang kemudian dibentuk menjadi yang luar biasa. Itu menjadi tradisi. Isinya itu adalah pembersihan diri agar dia mempunyai tameng terhadap hal-hal yang buruk. Ya, yang buruk itu baik yang berupa hal-hal batiniah maupun hal-hal lahiriah. Ya, seperti itu yang saya tahu. Jadi ruatan substansinya adalah satu proses pembersihan diri. Dalam bahasa teknis itu sering disebut dengan pertaubatan. Kalau mengambil substansi itu, ruatan itu bagus. Kalau dalam pandangan saya, terlepas dari sekarang tradisi itu isinya apa ya, tapi pada saat saya mempelajari tentang ruatan, itu saya hanya bisa termangu, geleng kepala. Bagaimana orang-orang yang mampu menciptakan itu menjadi sebuah tradisi. Ya kalau sayangnya sih sekarang lebih banyak tinggal tradisinya, substansinya nggak tahu sudah terbang kemana.
Tapi bukan hanya ruatan yang kehilangan substansi itu, ya. Bahkan sholat, haji itu substansinya bisa tidak tahu lari kemana kok, ya toh? Tinggal tradisinya toh, tinggal prosesinya. Jadi dalam pandangan saya salut dengan orang yang mampu mengemas satu substansi pertaubatan, pensucian diri, kemudian dikemas, kemudian diterima oleh masyarakat, bisa menjadi sebuah tradisi. Itu luar biasa. Saya bayangkan piye caranya ya, seandainya saya harus membuat sesuatu yang substansinya itu sangat-sangat penting, dan itu saya kemas melalui budaya lokal sehingga diterima di masyarakat dan menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Itu luar biasa. Ya, iya ya, rekayasa sosial yang seperti itu pasti butuh ketokohan, butuh adanya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh itu, butuh figur. Kalau yang ngomong saya, ya ngomongnya 1000 kali, mungkin tidak akan digugu. Karena memang saya bukan figur masyarakat. Ya begitu ya. Jadi itu yang saya tahu tentang ruatan, sepintas tentang ruatan. Pertanyaan kedua, kenapa kita harus bertuhan? Enggak kok. Tidak bertuhan juga boleh. Tapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia, kita kan punya undang-undang bahwa harus bertuhan toh. Itu ideologi kita loh yang mengatakan yang membatasi seperti itu. Ya, kita hidup sebagai bangsa Indonesia kan harus ikut undang-undang toh. Undang-undang harus ikut undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu makomnya di bawah Pancasila. Dan Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila juga sering disebut sebagai way of life bangsa Indonesia, pandangan hidup. Jadi lucu kalau bangsa Indonesia tapi dia tidak Pancasilais. Lucu kalau bangsa Indonesia dia tidak bertuhan. Berarti menyalahi ideologi sendiri, menyalahi kesepakatan bangsa sendiri, menyalahi para pendiri republik ini. Anda boleh tidak bertuhan, tapi tolong deh jangan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila. Ya, itu kalau dilihat dari sisi kebangsaan. Tapi kalau dilihat dari sisi personal, yang kita itu punya kehendak bebas, bertuhan boleh? Boleh. Tidak bertuhan boleh? Boleh. Siapa yang mengharuskan bertuhan? Yang mengharuskan bertuhan itu nurani kita, nurani Anda. Itu juga tidak mengharuskan, dia hanya mengajak, dia hanya mendorong, dia hanya menyuarakan. Soal kita mau bertuhan atau tidak bertuhan, itu kita punya kehendak bebas. Tuhan juga sudah menyerahkan kepada kita. Anda mau mukmin bisa, Anda mau kafir, monggo, resiko tanggung sendiri. Gitu kan? Ya, jadi kalimat kenapa kita harus bertuhan? Siapa yang mengharuskan? Ya jawabannya nanti yang mengharuskan adalah way of life negara kita. Yang mengharuskan adalah nurani kita. Itu jawabannya. Iya toh? Ya. Nggak bertuhan boleh? Boleh. Tapi kayaknya nggak cocok dengan nurani kita, nggak cocok dengan ideologi kebangsaan kita. Gitu kali. Nah, ajaran agama mengajak kita bertuhan. Bahkan karena pentingnya bertuhan, mewajibkan kita bertauhid, mengesahkan Tuhan, bertuhan dan mengesahkannya. Apa itu sebuah pemaksaan? Tidak kan?
Kita melanggar agama bisa toh? Kita punya kehendak bebas kok untuk itu. Allah juga sudah memberi ruang itu. Anda mau taat bisa, Anda mau ingkar bisa, Anda mau mukmin monggo, Anda mau kafir monggo. Tapi fasilitas sudah diberikan seluruhnya kepada kita. Wahyunya diberikan. Kita diberi teladan. Kita dalam diri kita diberi nurani. Kemudian kita juga diberi perangkat-perangkat. Ya, ada nafas, ada otak, ada mata fisik, ada panca indera, dan seterusnya. Kembali kemerdekaannya kepada Anda. Mau bertuhan? Bisa. Mau tidak bertuhan? Bisa. Resiko tanggung sendiri. Mas Aji di Bintaro. Ada dalam kearifan Jawa, setajam-tajam pikiran, tetapi tidak setajam perasaan. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar kearifan Jawa atau bukan. Ya, saya tidak perlu komentari tentang itunya. Tapi kalimat tentang setajam-tajam pikiran, tidak setajam perasaan. Saya mau tanya dulu, definisi pikiran di sini apa dan definisi perasaan di sini apa? Itu sangat menentukan pada saat kita mau memahami kalimat ini. Ya. Kemudian kita juga perlu memahami yang disebut tajam di sini apa sih? Pikiran tajam, perasaan tajam. Saya pernah begini. Saya dulu kan pernah jadi militer. Pada saat pembentukan, jadi ada dari masyarakat dibentuk jadi militer. Di situ ada pendidikan pembentukan, namanya Pusdiktuk, Pusat Pendidikan Pembentukan. Dari masyarakat yang disiplinnya mungkin ya begitulah, biasa-biasa, umum-umum saja. Wah, untuk jadi militer, wah itu ada kriteria tentang disiplin yang di masyarakat umum tidak ada. Salah satunya misalnya begitu. Nah, di masa itu saya pernah dalam rangka pembentukan itu pernah dilepas di hutan belantara, dan saya tidak diberi fasilitas-fasilitas khusus. Kaitannya dengan topik ini adalah saya diberi bekal yang namanya kompas. Suatu waktu saya mau sholat. Kalau menurut perasaan saya ini sudah menghadap kiblat. Berarti barat daya. Ya, jadi antara barat dan utara itu barat daya. Saya menurut perasaan saya itu saya sudah menghadap kiblat. Itu di tengah hutan sendiri. Saya merasa ragu. Kemudian saya menggunakan alat yang namanya kompas. Loh, ternyata perasaan saya salah. Ayo, siapa yang pernah mengalami itu? Merasa menghadap utara, ternyata loh menghadap ke timur. Itu hampir di setiap kota saya punya pengalaman itu. Waktu saya di Jakarta, itu di Jakarta Selatan sama Jakarta Barat, itu saya punya kasus yang berbeda. Ya seperti itu. Kalau saya mengandalkan perasaan, wah kacau deh, kacau banget. Ya, menurut perasaan saya ini, saya menghadap ke barat. Ternyata teman saya bilang, kok ke situ ngadepnya? Itu ngadep ke timur, Mas. Loh, inilah kalau saya mengandalkan perasaan. Kacau kan? Saya kira masing-masing kita pernah punya kan pengalaman itu. Perasaan kita mengatakan ke sini. Ternyata setelah kita logikakan, ternyata ayo mau memenangkan mana? Memenangkan hukum-hukum logikanya
atau perasaannya. Ya, contoh itu seperti itu. Tapi apakah yang dimaksudkan perasaan itu? Apakah yang dimaksudkan pikiran itu logika yang seperti tadi itu? Itu kan tergantung siapa yang menulis kalimat ini. Setajam-tajam pikiran, tidak setajam perasaan. Kita perlu definisikan dulu yang dimaksudkan pikiran di situ apa dan perasaan itu apa. Kalau definisi perasaan dan pikiran seperti dalam contoh kasus saya, perasaan begitu banyak menjebak saya. Saya berperasaan begini, loh ternyata tidak. Gitu kan? Kita perlu pembuktian-pembuktian dengan argumen-argumen, dengan berpikir, sehingga kita bisa menilai perasaan itu bisa kita ikuti atau tidak. Misalnya apa? Suudzon. Apakah suudzon itu bisa diikuti? Persangkaan. Apakah persangkaan itu lebih tajam dari bukti-bukti dan argumen? Ya, misalnya seperti itu. Itu sekedar review saja, tapi karena saya tidak tahu di sini batasan yang disebut pikiran itu apa dan perasaan itu apa. Kalau pikiran itu istilah lain dari rasional dan perasaan itu spiritual, nah akan berbeda. Mata rasional itu tajam, tapi lebih tajam lagi mata spiritual. Ya, apakah yang dimaksudkan perasaan itu? Kalau yang dimaksudkan itu berarti berbeda lagi dibandingkan dengan kasus-kasus tadi. Kayaknya gitu ya Mas. Jadi kita perlu sedikit melacak dulu. Yang dimaksud pikiran di sini apa dan perasaan di sini apa. Terakhir, Mas Kusnandi di Sukabumi. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Siapakah yang dikutuk? Kalau yang dikutuk itu setan, berarti Allah dengki, gitu ya. Nah, di sini juga ada kata-kata yang perlu digarisbawahi. Karena kalau kita memahami kata ini salah, maka seluruh pemahaman kita terhadap kalimat itu juga salah. Yang pertama, setan itu apa? Satu. Dikutuk, apa maksudnya dikutuk? Kalau Allah mengutuk, kan berarti Allah punya dengki. Apa maksudnya dengki? Ya. Kalau tiga kata tadi tidak kita lacak apa maksudnya, kita akan mudah terjebak oleh imajinasi persepsi kita. Kita akan mudah terjebak dengan subjektivitas kita sendiri. Kita akan mudah terjebak oleh wawasan, latar belakang, background keilmuan kita sendiri. Ya, seperti itu kira-kira. Tambah lagi, kalau ini dikaitkan dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Mas Kusnandi tadi dimaksudkan ke arah ayat itu, maka ada hukum lain yang terkait, yaitu kalau kita bukan ahli tafsir, jangan menafsiri sendiri. Pasti kita akan terjebak. Pasti itu. Saya jamin 100%. Pasti kita terjebak pada subjektivitas kita sendiri. Bagaimana agar kita tidak terjebak? Mari kita fungsikan ahli tafsir pada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya ahli tafsir itu, karena dia sudah memenuhi syarat sebagai ahli tafsir, dia menafsirkan ayat-ayat dan kita mempelajari ayat melalui mereka.
Meskipun ahli tafsir juga masih bisa terjebak, tapi dia punya kualifikasi untuk itu. Dia punya kewenangan untuk menafsirinya. Tapi kalau kita bukan ahli tafsir, kemudian kita dengan PD seperti saya dulu, PD banget, menafsiri ayat hanya berdasarkan terjemahan Depak, ya sudah, pasti amburadul. Saya begitu banyak bukti tentang itu. Saya terjebak oleh subjektivitas saya sendiri karena saya menafsirkan ayat sendiri. Saya mensarahi hadis sendiri. Saya terjebak kepada subjektivitas dan latar belakang saya sendiri. Nah, kalau sudah ada ahli tafsir, ya logis dong kita fungsikan dia sebagai ahli tafsir yang membantu saya dalam menafsiri ayat. Kalau ada ahli hadis, ya logisnya kita fungsikan dia sebagai pensarah hadis, membantu kita untuk mempelajari hadis. Gitu kan? Kalau kita tidak ahli komputer, kita fungsikan ahli komputer untuk membantu kita di dalam mereparasi komputer dan seterusnya. Kalau ini kaitannya merujuk ke ayat, ya. Jadi saya hanya bisa angkat tangan. Saya bukan ahli tafsir. Jadi saya tidak berani masuk ke ayat. Karena saya bisa terjebak, tersesat di belantara subjektivitas saya. Kalau kita tidak kaitkan deh dengan ayat, ada kalimat kita tidak menghubungkan dengan ayat ya. Karena kalau ayat itu, wah, berat tanggungannya. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kita tidak kaitkan itu dengan ayat. Kita anggap ini ada sebuah kalimat. Bagaimana kita mensikapi kalimat ini? Ya, kita tidak harus punya tanggung jawab terkait dengan wahyu. Karena wahyu itu suci, wahyu itu mutlak benar, wahyu itu ilmu qudur yang paling tinggi. Ayat itu adalah bagian dari kalamullah. Jadi sangat serius, tanggung jawabnya besar. Ya. Bayangkan kita merasa benar, wah, kita punya dalil ayat, ternyata salah. Kesalahan kita itu berbahaya. Kenapa? Karena merasa benar. Kenapa merasa benar? Ini yang bilang ayat kok, bukan saya. Waduh. Akhirnya jadi sangat berbahaya. Aku berlindung. Ini kita tidak bahas. Karena yang dibahas adalah godaan setan yang terkutuk. Yang dikutuk itu apanya? Godaannya apa setannya? Berarti kita harus tahu apa makna dikutuk itu. Nah, coba, pernah kita buka-buka kamus? Pernah kita bertanya, maksudnya dikutuk itu apa sih? Ayo, gak sederhana ini. Ini ada yang dikutuk, yang mengutuk Allah. Apa maksudnya dikutuk itu? Tuh, gimana coba? Gak sederhana kan? Apa maksudnya dikutuk? Coba definisikan. Dikutuk adalah gak mudah ternyata ya. Bahasa Arabnya kutuk itu laknat. Bahasa Indonesianya kutuk. Ada kalimat laknatullah, laknat dari Allah. Allah melaknat tuh. Ya, Allah jahat dong. Apa maksudnya laknat?
dalam bahasa Indonesia kutukan Tuhan. Apa maksudnya kutukan Tuhan? Oh, dia terkena kutukan Tuhan. Apa maksudnya kutukan di situ? Nah, tidak mudah toh. Iya, saya dulu juga kejebak-jebak begitu. Kenapa? Nggak cermat, tergesa-gesa memahami sesuatu. Kita nggak cermat, kita sudah jadikan itu sebagai alat ukur. Ya, tambah kacau. Setahu saya, laknat dalam bahasa Arab, kutuk dalam bahasa Indonesia bermakna terjauhkannya dia dari rahmat Allah. Itulah makna laknat sepanjang yang saya tahu. Itulah arti kutuk sepanjang yang saya tahu. Jadi kalau dilaknat Allah itu mempunyai pengertian dia sesuai dengan hukum sunatullah, dia terjauh dari rahmat Allah. Allah mencurahkan rahmat untuk kita, kita malah lari. Ya, matahari itu memancarkan sinarnya untuk kita, kita malah bersembunyi di bawah kolong, sehingga nggak mendapatkan sinar itu, karena kita lari. Orang yang terlaknat atau sesuatu yang terkutuk, dia dalam kondisi seperti itu, jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah mencari dia, dia malah lari menjauh dari rahmat itu. Yang semestinya dia adil menjadi tidak adil, yang semestinya dia tentram menjadi tidak tentram, yang mestinya dia baik menjadi buruk, dan seterusnya. Jadi misalnya ada kan Allah marah, wah, ntar dulu kita harus hati-hati. Apa maksudnya di situ? Allah melaknat, apa maksudnya di situ? Nah, dan yang tidak boleh kita tergesa-gesa juga mencermati apa yang maksud setan di situ. Kalau istilah setan itu kita merujuk ke media televisi, pasti kacau pemahaman. Sebagaimana pemahaman saya dulu. Kalau kita merujuk istilah setan itu kita pakai dengan istilah-istilah di masyarakat, kacau lagi. Terus merujuknya kemana? Ya merujuknya ke ilmu agama toh, ke kamus-kamus agama, ke pembahasan-pembahasan istilah yang ada di agama, bukan di masyarakat. Karena belum tentu masyarakatnya agamis. Bikin istilah ya asal bikin saja. Ya. Wah, kalau kita salah merujuk, ya pasti kacau toh, Mas. Ya kira-kira begitu. Yang saya tahu di sini yang dikutuk itu adalah setan. Yang mengutuk siapa? Yang mengutuk Allah. Maksudnya apa? Yang saya tangkap dari pemahaman itu bahwa setan itu semua yang mengadopsi sifat-sifat iblis. Itu setan. Bisa saya, bisa Anda. Bisa manusia, bisa jin. Ciri-ciri khusus yang paling menonjol dari sifat iblis itu satu. Dia menolak sistem kepemimpinan Tuhan. Sebagaimana iblis menolak Adam pada saat mau dijadikan khalifah. Alasannya ada dua, senioritas dan egoisme kedirian. Hati-hati, hati-hati dengan masalah kepemimpinan. Dua, hati-hati dengan masalah senioritas. Gara-gara kita sudah lebih berpengalaman, umur kita lebih tua, hati-hati. Pangkatnya lebih tinggi, hati-hati. Kita bisa mengadopsi iblis sehingga kita jadi setan. Atau kita suka membanggakan ras, membanggakan suku, membanggakan ini darah biru, membanggakan saya ini putra kiai loh.
Saya ini, nah, hati-hati. Kita bisa ketularan dari sifat-sifat iblis sehingga kita menjadi setan. Dan seluruh siapapun yang mengadopsi sifat-sifat iblis itu, maka dia sedang menjauhkan diri dari rahmat Allah. Dia terkutuk. Ya, selesai. Waktunya sudah kelewati. Ya. Teman-teman, pamit. Mohon maaf semua kesalahannya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita diberikan kemampuan, semangat. Amin. Terus berproses. Kita akan ketemu di satu titik tertentu. Sekarang kita berbeda, logis saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Dan itu dia, insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwa Agus Hidayat. Well, itu dia saya Monix dan juga produser saya Jack Triple Plum dan juga teknisi kami Sarif Naiwan Mukodompit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan nanti kita juga akan ketemu lagi dalam Light at Night ya, Jack ya. Well, itu dia, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa kemuliaan manusia sangat bergantung pada akhlaknya. Salah satu akhlak mulia seorang muslim adalah memuliakan tamu. Saya Monix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.